ini ada namanya skalar energi. Skalar energi itu adalah energi elektromagnetik yang menyebar ke segala arah. Dan istimewanya lagi, skalar energi yang ada di siko ini tidak terhambat oleh benda padat. Itu kan letaknya dalam botol dah. Dalam botol, walaupun ini dalam botol, tapi kalau ini di dakian Jawa, taruhlah masukkan ke dalam saku saya. Seolah energinya itu akan menyatu Jawa dah. Dan ini akan menambah energi awak 50% sampai 100% dari energi awak sebelumnya. Dan itu bisa dibuktikan. Ya boleh. Kalau mau beli ya berapa? Balinya kalau saboto ko 35. Kalau satu dus ko 350.000. Isinya 2 balik botol. Ini anjurannya Apanya? anjurannya harus berdoto atau Enggak, terserah awak nyo bali eceran, nyo bali perlu terserah tergantung kebutuhan. Nah, dan skalar energi tadi dah itu di dakian saja Wak, ini olahnya tujuh tubuh Wak. Apa boleh diminum atau dikonsumsi. Nah, ini Wak buktikan. Wak minta beliau minta tolong dah. Wak butuh relawan lah namanya kan untuk mentesan skalar energi tadi. Wak butuh orang yang paling gadang, yang paling bereng. Enggak. Yang paling bereng. Awak butuh orang yang ketek badannya dah. Ketek orang. Jo. Rempek nih. Kau yang dapat tren sih dah. Dapat tren saja. Jodoh, Pak. Mangkek enggak. Mangkeknya sistemnya di kuah. Enggak mangkek iko dah. Jadi kalau mereka kan tenaga kurang ya dah. Ketek tenaga. Oh, tenaga waduh dah. Lah iya dua pis ketek. Jadi mangkek enggak aku mereka. Di siku seorang. Mangkek di siku enggak seorang. Nah, ini dia. Yang seorang lain siku yo. Nah, tangan mereka ya. Yang berdua lagi di siku. Mangkek mereka. Nah, mangkek itu empat kan cewek. Bisa kan? Mereka. Tumpuan badan enggak itu di siku. Iku menahan. Gitu ya. Nah, tangan gitu ya. Gitu. Nah, mangkek ya. Nah, tapi lalu mangkek ya, jangan nyampein lah, jangan dilepen kadang enggak, kok jatuh gua ya lah. Tetap ditahan yo, sampai ke tangan gua di. Sampai coba letak dulu terus tangan mangkek. Gua berdua. Dari siko. Enggak, pas-pasan dikit ya, beli ya. Enggak raban badan sih. Dia tangkek. Belo ya. Nah, oke. 1 2 3 angke. Angke, kue angke. Ah, turun dia. Bare ya. Coba ulang dia. Sakui kue kumpulan tenaga. Kue angke. 1 2 3 angke. Angke terus sampai kan saya. Nah, turun dia benar. Nah. Bare. Kita agak belum masuk ke dalam saku. Salah satu Jo. Salah satu dia. Salah satu. Pinggang ini ya. Nah, ibu buat posisi mana tadi dia? Posisi mana tadi dia? Nah, diulang dia. 1 2 3 angke. Mana balik pada tadi? Itu turun dia. Ulang dia. Jangan diam benar. Jangan diam kawan sekali. 1 2 3 angke. Turun dia. Mana balik pada tadi? Ini Bang Biak balik betul. Ya. Nah, coba ulang ke. Nah, siap-siap, pasan dulu. Nah, 1 2 3 angke. Bare. Bare ya? Nah, Musuhnya ini pinjam tangannya ke dua-duanya. Yang mangke. Tolong gimana sih? Jangan bilang, dia saya kaya. enggak kalau ini baru percobaan staf enggak. good job enggak good job. Weh, tetap nampak, bikon lah, Nah, tanam itu. kelas berat.
Coba ulang angkat deh. Pas apa posisi tadi lihat. Ini posisi tadi lihat. Nah, tunggu. Siap-siap. 1, 2, 3 angkat. Balik pada tadi apa ringan? Balik tadi. Itulah itu bukti bahwa skala energi itu hanya menyatu di tubuh awak dan akan meningkatkan energi awak 50 sampai 100% dari tenaga awalnya. Di air kok? Ya. Ini air matu air dah. Air matu air yang murni keluar dari tanah tanpa ada proses pabrik, tanpa ada proses kimia, tanpa ada proses mesin. Jadi memang air betul-betul matu air yang dari tanah dimasukkan ke botol. Sudah dah. Kau yang kedua. Kau naik ke teko bira. Jadi kau bisa semua juga. Ini selepang ada. Ya wah, kangko dah wah. Bagi dalam. Hah? Tuh. Isinya 600 balik. Dan mau jual buah menengah. Jadi ayah konyo ayah mineral, ayah tanah. Dan alhamdulillah ayah ko ada di Indonesia gitu dah. Keluar matu ayah di Indonesia. Jadi ayah ko mengandung sifat-sifat yang istimewa dan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh awak. Nah, jadi ayah ko ada namanya asal usulnya lah dulu. Nah, jadi ayah ko adanya di Sukabumi, matu ayahnya. Matu ayah ko ada di Sukabumi, terletak di dalam sebuah pesantren yang diketuai oleh Kiai Haji Mansur namanya. Jadi di pesantren itu dulu dibangun sebuah masjid dah. Di dalam lingkungan pesantren itu dibangun masjid dan masjid itu letaknya pas di matu air itu dah. Jadi itu di situ posisi masjid itu dibangun gitu. Jadi matu air itu tidak dihilangkan dong, tetap dipakai dan itu dialirkan ke tempat bau dua. Jadi masjid itu di matu airnya itu di bawah, masjid itu dia lantai juga kacau. Di lantai masjid itu kacau. Jadi setelah masjid itu dipakai, air juga dipakai. Di perhatian setelah selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun lah mulai dah. Masjid itu dipakai, lantainya itu kan air di bawah dah. Air mata air kan, tindak balumui sedikit ya. Ya, pada tujuh kacau. Jadi kalau logika awak kan, kacau saya dimasukkan ke dalam air, gak 2 hari dia, itu balumui kan. Ikut 3 tahun dah, masih tetap model awak masang awal barasim. Jadi di situ timbul pertanyaan dari Kiai Haji Mansur tadi. Kenapa kok tidak balumut kacau? Nah, sudah tuh warga pesantren yang ada di dalam pesantren tuh, yang ada sakit kuli, ada sakit gata-gata, sakit mato itu, alhamdulillah sehat dah. Dalam yang mengkonsumsi air bang, yang bau dua gitu. Kalau kepercayaan orang Jawa kan gitu, air masjid itu iyo berkhasiat kan itu. Tapi Kiai Haji Mansur kok tidak cukup sampai di situ dah. Jadi didatangkanlah para ahli di tes air kok ke labor, di tes ke labor. Ternyata di dalam air kok setelah pentesan di labor tadi itu ada mengandung unsur-unsur yang sangat istimewa. Yang pertama, air kok bersifat alkali dah. Bersifat alkali itu berarti bersifat basah. Jadi tubuh awak tuh di dalam tubuh awak itu kan ada 2 sifat. Yang pertama sifat asam, yang kedua sifat basah. Jadi penyakit dan corak itu berkembangnya kan di sifat tubuh yang asam. Nah, makanya di situ awak mendengarkan ada asam urat, ada asam lambung kan itu. Virus, kuman, bakteri itu berkembangnya di sifat tubuh yang asam. Jadi air kok dengan sifat alkalinya tadi dengan pH 9,8, pH air itu 9,8, makanya sifatnya alkali. Kalau dari segi ilmu medis, air alkali itu air dengan pH 8 kT. Air kok pH-nya 9,8, di bawah air zam-zam. Air zam-zam itu adalah air yang super alkali, itu pH-nya 2 balik. Jadi kalau untuk pH-nya alkali, tingkat alkalinya itu di bawah air zam-zam. Jadi hasil penelitian di Arab Saudi dari pakar-pakar perusahaan Milagros ini mencari ke negara Arab Saudi. Jadi
Jadi perhatian di situ, bah kok di Arab Saudi itu rumah sakit tidak sama aja rumah sakit wak siko. Ibaratnya kalau awak rumah sakit wak di Indonesia, pasien tuh sangat antri berubah. Bisa baca lihat selama ada. Kalau di Arab Saudi, pasiennya boleh ada kecil langgang. Dan itu diteliti. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu ternyata rumah sakit yang ada di negara Arab Saudi itu mempunyai langgang sebab orang-orang tuh tidak bara yang sakit itu gitu lah. Kalau yang sakit paling yang kecelakaan luka-luka. Kalau untuk sakit-sakit dalam itu sangat jarang sekali. Dan itu ternyata setelah diteliti ternyata orang-orang Arab Saudi itu rata-ratanya mengkonsumsi air Zam-Zam, air dengan alkali tinggi. Makanya penyakit tidak ada di tubuhnya sebab pH tubuhnya itu adalah tinggi. Tubuhnya itu bersifat asam, tidaklah bersifat basah, tidak bersifat asam ya. Kalau bersifat basah, otomatis kuman, virus, bakteri itu tidak berkembang di tubuh awak. Gitu. Jadi itu hasil penelitian. Kalaupun ada di rumah sakit itu yang sakit dalam, itu rata-rata pendatang yang tidak mengkonsumsi air Zam-Zam secara rutin. Nah, itu dari sifat alkalinya tadi. Sudah tuh. Yang kedua, air itu mempunyai antitoksin. Antitoksin itu maksudnya mempunyai zat anti racun, penawar racun. Itu bisa dibuktikan dengan dengan media iodin. Iodin itu zat yang ada pada betadine dan itu telah mewakili toksin tadi. Misalnya kan ada nikotin di tubuh, ada zat-zat kimia yang dari makanan ringan, yang dari minuman kaleng, yang dari pestisida baik dari tubare, sayu itu kan semuanya pakai zat kimia. Nah, dan racun-racun di tubuh tadi akan dinetralisir oleh antitoksin yang ada di siko. Antitoksin yang ada di Milagros itu setara dengan 7 kali suntik vitamin C. Kan banyak pandangan kan artis untuk toksin di tubuhnya mensuntik vitamin C. Nah, tahu bisa tegak dah ya. Insyaallah bisa dah. Ya. Dan itu beko buktian itu masalah itu. Nah, jadi itu sifatnya yang setelah itu dah. Ini yang antitoksin dulu. Antitoksin yang anti racun tadi. Dan itu bisa buktikan dengan media betadine tadi, zat iodin yang ada di betadine. Dan itu telah mewakili zat kimia tadi, zat kimia yang ada di betadine itu mewakili ya. Betadine itu aja biasa. Betadine itu tahu dah. Jadi betadine kok kan ada di dalamnya namanya iodin. Iodin itu adalah zat pewarna dan itu adalah racun. Nah, dan itu mewakili banyak orang dikerjakan. Nah, dan itu akan mewakili racun-racun radikal bebas yang ada di luar. Jadi bisa buktian itu dengan air mineral biasa dan itu dengan Milagros. Ah. Ada pek ke bah, jam talu saya tegak dah kan tau. Jadi, iko air Milagros, iko air biasa dah. Nah, dan terus sendok lagi. Kalau ambil sendok saja Jo. Alah. Jo. Jadi awak akan lihat di yang makanan yang awak makan sehari-hari itu kan banyak mengandung zat-zat kimia, misalnya dari pestisida. Ayo, kasih dah. Oh, kita lihat.
dari pestisida misalnya lah. Atau dari makanan-makanan kemasan, dari minuman-minuman kaleng, dari nikotin misalnya, atau dari pestisida yang ada di sayur-sayur 5 tetes ya. Ini Pak semua dia iko 5 tetes. 1 2 3 Kini waduk ko yang aye beso dan iko aye milagros. Apa saluran darah hawa kalau menyumbek di jantung itu kebanyakan orang sakit jantung lama-lama lemak tumpuk beko jantung awak salurannya akan menyampi dan itu yang akan nantinya dioperasi dan dia cincin ya kan. Kalau awak minum baik kok dah cegah dah terang. Insyaallah segera. Sudah tuh kalau lemak tadi menumpuk di saluran darah ke otak itu akan menumpuk akhirnya nanti akan menyebabkan stroke. Kalau orang stroke minum kok bagi sih orang. Insyaallah ya. 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 Nah, dan itu dari segi lemak tadi. Ini itu antitoksin lah. Ini buah. Ini awak akan membuktikan apakah batu inyo bisa mengikat partikel minyak dan inyo bisa menyatu minyak tadi. Selama kau ada enggak kan air jo minyak kan tak pernah bersatu dah. Pasti berpisah ya. Dan sakit pun air tu tak akan masuk ke dalam minyak. Ini awak buktikan. Nen basuh dah ikulah air yang bisa menyatu minyak. Nah, ini buktian. Yo kalau hendak kau kan kecil awak baru dah katanya. Yang udah kan anu menjadi ada dah. Ya. Selalu tegak lo dah kan. Ya. Iya, buat air aja. Kau minyak goreng dah. Ya minyak mani. Minyak mani itu kan lemak dah. Nah, jadi awak selama kau di sehari-hari kan tak lebih dari namanya goreng-gorengan, santan itu kan minyak sebenarnya itu dah. Nah, itulah yang akan menyebabkan kolesterol dan lemak-lemak jenuh di dalam tubuh awak. Minyak mani. Goreng kulit. Bisa dia udah di tangan atau udah kucuk seketik yo kelah minyak mani. Nak sebab minyak mani kok ada kan. Enggak minyak mani udah jadi yo. Kok indak minyak mani lo bawa ke? Iya dah. Nah, ya nyanyi lah. Semua ini. Kena nanti udah salah. Betul lah. Masalah juga. Ya kalau itu udah minyak mani, rejak mana? Ya belia agak percaya lo dah. Aku kan awak membawa kan. Lebih aku ada lo nak campur di dalam aku je dah kan. Semua minyak mani kan ini. Kau semua lah rupanya. Semua rupanya. Ini bisa iya kau masuk ke dalam minyak tu dah. Masuk ke dalam minyak tu iya tu mengikat partikel-partikel minyak tu. Dah pernah dah. Ini okey. Oh, tu orang yang Arif Jan kayak Arif Jan dah besar kan. Tak mau satu minyak kau jual. Ya. Minyak ya. Ini waduk ya. Waduk minyak kau jual air. Lagi kau lah namu air kau masuk ke dalam minyak. Ya. Lagi kau lah namu air kau mengikat partikel minyak tu lemak-lemak jenuh di tubuh awak tu dan melonya keluar beko. Masih jo. Itu perbedaannya. Depet. Kena tanggian. Jadi di siko air tidak akan pernah masuk ke dalam minyak, tidak akan bisa berbaur dengan minyak, tidak akan bisa mengikat partikel minyak, tidak bisa nyemelo minyak dari dalam tubuh awak, ada lemak-lemak tadi. Kalau inyo masuk ke dalam partikel minyak tu, masuk ke dalam lemak-lemak jenuh tadi, dan inyo akan mengeluarkan minyak tadi beransur-ansur
keluar melalui saluran pembuangan awak, baik melalui karinge, urin maupun buang air kadang. Mangkonyo di siko nyo bisa membuang penyumbatan-penyumbatan yang ada di saluran darah, baik itu yang ada di hati, ada di jantung, ada di otak. Dan itulah mangkonyo udah banyak orang-orang yang sakit stroke yang insya Allah sehat dengan mengkonsumsi kod. Dari segininya. Ini yang lah mencoba si Miko untuk Pak Jupen. Miko Pak Jupen. Dan awak nyo baru mencoba dan alhamdulillah lah doang sudah mulai ringan. Kok dari segi minyak ya? Konsumsi kok ada barangkali minum sehari. Kalau untuk pengobatan yang Kalau orang sakit, stroke lah. iya untuk sakit kronis itu ada aturannya minumnya dah. Dan Penasaran ya? Kenapa gue bisa nggak makan? ada aturan minum yang dianjurkan kalau untuk program penyembuhan ya. Benggan tetap benggan. Paden benggan tetap benggan. Tetapnya apa tapi nyo bisa masuk ke dalam partikel minyak tadi. Agak apa ya, agak menyerap karena agak menyerap. Pak itu saja. Lebih menyerap Baik melewati urin, buang air ketang, pakai keringnya. Urin ke depan. Sok profesional Pak. Koran. Tiga Pak. SLP kedua ini dah. Ya. Ini SLP. Kemana? Ai hilang ya. Sampai tahun tangan sebuah yang enggak. Jadi lah. Rindu kan. Mangga ya mangga.